Halo teman-teman, kali ini saya mau ramein ulasan yang sebetulnya sudah sangat bejibun, alias banyak banget yang sudah kasih testimoni tentang kelebihan, kekurangan, dan updatean apa aja dari pengalaman mereka setelah beberapa minggu atau beberapa bulan pakai Samsung A55. Karena saya tidak punya handphone perbandingan lain, maka sebisa mungkin saya fokuskan pengalaman saya dalam pemakaian Samsung A55 setelah 5 bulan. Emang ya, brand-brand HP dalam merilis produk-produknya tuh kayak nggak ada yang sempurna gitu. Semuanya di tataran balance atau seimbang. Yang satu kuat di fitur A, tapi kurang di aspek B. Atau sebaliknya, yang seri lain kuat di aspek B, tapi kurang di fitur A. Serba plus minus. Belum lagi kadang di HP mid-range tahu-tahu bikin kejutan dikasih updatean fitur yang sebelumnya cuma ada di HP flagship. Jadi bikin calon pembeli makin bingung gitu, mending beli yang mana. Maka dari itu ngomongin gadget ini kayak nggak ada matinya, karena emang nggak ada yang A lebih unggul atau unggulan si produk B dan segala macam. Oke, sebelum masuk ulasan, bisa subscribe dulu channel ini, like video-videonya, tinggalkan komentar, dan share video ini untuk rekomendasi. Ayo kita mulai. Dulu awal-awal sebelum mutusin buat beli Samsung A55, lebih dulu ada Samsung A35 dan A54 yang ingin saya beli. Di antara dua HP itulah karena emang budget terbatas, jadi cuman dapat HP mid-range. Begitu dengar ada Samsung A55, saya cukup excited. Singkat cerita, setelah baca spesifikasi produknya dan ulasan para reviewer, akhirnya saya yakin buat beli HP ini. Saya spill tipis-tipis dulu ya alasannya. Yang pertama, Samsung A55 adalah HP mid-range kelas menengah yang bagi saya punya spek paling lengkap saat itu. Saya beli kisaran di bulan September 2024. Ya, walaupun dari segi fisik dan fiturnya tergolong biasa-biasa aja karena ini HP mid-range, tapi karena dibatasi oleh budget, maka saya berani bilang ini HP yang paling worth it banget buat saya. Kenapa kok saya bilang biasa-biasa aja? Ya coba kalian lihat spek Samsung A55 ini. Walaupun seperti A54 yang disempurnakan, tapi speknya itu nggak ada yang overpower banget. Memakai chipset Exynos, chipset yang lagi dikembangin banget oleh Samsung untuk ningkatin performa di perangkat-perangkat HP mereka seperti Samsung A55 ini yang dinaikin menjadi Exynos 1480 dengan fabrikasi 4nm, di mana pada A54 sebelumnya menggunakan Exynos 1380. Kapasitas sama pada umumnya, ada beberapa pilihan RAM hingga 12 GB dan storage penyimpanan yang mempunyai beberapa pilihan alternatif. Baterai juga tergolong standar ya di 5000 mAh, yang dimana kalau kita charge pada asumsi 0 hingga 100% itu kurang lebih masih 1 jam lebih sedikit, bukan yang super fast charging. Ngomongin fisik, layar Samsung A55 dihadirkan dengan 6,6 inch, naik sedikit dari Samsung A54 sebelumnya yang cuma punya 6,4 inch. Memiliki Super AMOLED Full HD Plus di 120Hz. Dilapisi kaca Gorilla Victus Plus pada bagian depan belakangnya dan dipermanis sama framenya yang menggunakan material metal aluminium. Berbeda dengan Samsung A54 yang dilapisi kaca Gorilla Glass 5 di bagian depan belakangnya, serta menggunakan frame dari material yang berbahan polikarbonat. Mempunyai dimensi HP di 161,1 x 77,4 x 8,2 mm dengan berat 213 gram. Bahkan beratnya pun ditambah oleh Samsung dari A54 yang cuma punya berat sekitar 202 gram pada dimensi 158,2 x 76,7 x 8,2 mm. Sayangnya dari A54 ke A55 kualitas kameranya tidak ikutan dinaikin oleh Samsung.
Jadi komposisi kameranya dibekali dengan kamera belakang 50 megapiksel plus 12 megapiksel ultra wide plus 5 megapiksel makro dan 32 megapiksel pada kamera depannya. Tapi jangan salah, kualitas hasil jepretannya oke punya. Apalagi bagi kalian yang nyari HP mid-range dengan harga terjangkau, tapi kualitas videonya sangat-sangat oke sekali. Tersedia hingga Full HD dengan 60 fps, bahkan didukung hingga Ultra HD 30 fps, menjadikan alternatif pengalaman rekam video berasa memakai HP flagship. Kestabilan sudah sangat rekomen sekali jika ingin rekam video sambil jalan. Yang kedua, alasannya karena Samsung A55 HP mid-range, tapi fiturnya berani mengadopsi HP flagship. Jadi fitur umum unggulan HP-HP flagship seperti 5G, NFC, eSIM, dan lain-lain itu kini juga banyak dihadirkan di HP mid-range seperti ini. Meski kata banyak reviewer di luar sana performanya juga standar-standar saja jika dibandingkan dengan HP mid-range 5 juta lain di kelasnya, sepengalaman saya saat pakai HP ini untuk edit video, selama ini masih oke-oke saja. Bahkan sama sekali tidak kerasa lemot atau gimana-gimana. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan Samsung A55 ini. Oke, kurang lebih segitu aja pengalaman saya pakai Samsung A55 selama 5 bulan ini. Bukan bermaksud buat FOMO, saya yakin reviewer atau youtuber yang lain jauh lebih lengkap kasih informasinya. Ya karena saya berangkat dari user atau pengguna Samsung A55 yang belum punya kamera proper buat ngonten, sehingga masih sangat bergantung sekali pada kamera HP ini buat ngonten. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Barakallahu fikum.